Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak siapa ya? Di sini ada Mbak Asil ya. Jadi di sini mbaknya bilang seperti ini. Assalamualaikum Mbak Asih. Saya kemarin sudah daftar tujuan Singapura. Sudah dapat sertifikat juga. Tapi 2 minggu di PT saya kok malah ngedrop. Kepikiran anak saya yang usia 1,5 tahun sama yang 5 tahun. Sepertinya mental saya belum kuat Mbak Asih. Ya Allah. Mbak ya, di sini saya juga merasa ikut sedih karena apa? Mbaknya sudah terlanjur masuk ke PT, sudah 2 minggu di PT dan mbaknya ngedrop teman-teman karena teringat dengan anaknya yang usia 1,5 sama 5 tahun. Ya Allah, berat banget, rasanya pasti sedih banget, pasti mbaknya sering nangis karena teringat anak ya. Di sini nasib kita sama Mbak ya. Waktu saya pertama kali kerja ke luar negeri ya, saya juga meninggalkan anak di usia 1 tahun lebih. Dan itu saya masih menyusui teman-teman, tapi saya pisah. Dan waktu saya masuk ke PT, saya itu bawa, maaf ya, bawa celana dalamnya suami saya. Biar susu ini cepat mampet kayak gitu teman-teman, karena waktu itu benar-benar masih deres ya, karena anak masih nyusu. Terus saya pisah, ibaratnya saya sapeh kayak gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, karena masalah ekonomi teman-teman. Ya Allah, sabar ya Mbak ya. Di sini misalkan Mbak, kalau mbaknya ya mengundurkan diri atau MD, sudah pasti mbaknya akan dikenakan denda. Dan misalkan mbaknya sudah numpang proses 2 minggu ya, mbaknya sudah medikal ya, itu dendanya berapa Mbak? Bisa jadi didenda 3 juta, 4 juta. Misalkan mbaknya sudah pasporan, bisa jadi 8 juta, 10 juta. Jadi di sini mbaknya sudah terlanjur nyemplung ke dalam air, sudah terlanjur berenang ya. Mbaknya harus menyelam, mbaknya harus semangat, harus berjuang. Demi apa? Demi anak-anak mbak ya. Sekarang saya kasih motivasi buat mbaknya bahwasanya nasib kita sama. Waktu saya pertama kali datang ke luar negeri itu saya juga meninggalkan anak Mbak. Rasanya memang sedih banget. Ya Allah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yakin. Waktu teringat dengan anak, apalagi kalau di PT kita mendengarkan anak kecil kayak gitu, kita kan tahu. Saat teman kita dikunjungi oleh entah itu keluarganya, bawa anak kecil, pasti kita teringat dengan anak kita juga. Itu pasti kita akan nangis ya. Tapi di sini saya kasih solusi buat mbaknya, perbanyak berdoa ya, perbanyak mendekatkan diri selalu sama Allah. Semoga mbaknya diberikan kekuatan, semoga mbaknya diberikan ketabahan, kesabaran, bisa melewati ini semua. Karena mbak ya, misalkan mbaknya ini ego ya, mbaknya ini melemah dan mbaknya nggak jadi proses, kasihan dengan masa depan anak-anak. Karena apa? Masa depan anak-anak kita itu sudah pasti ada di tangan orang tuanya, bukan di tangan orang lain. Ya misalkan nih ya teman-teman, saya kasih contoh. Misalkan ya teman-teman, dulu kalau saya nggak nekat, saya nggak niat untuk bekerja ke luar negeri merubah nasib, mungkin kehidupan saya nggak bisa seperti saat ini. Ya alhamdulillah, saya bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan, dengan apa yang sudah saya miliki. Alhamdulillah saya bersyukur ya. Karena apa? Ya itu tadi, penuh banget dengan perjuangan teman-teman. Di sini mbaknya harus mikir, ibaratnya mbak ya, misalkan mbaknya melemah, mbaknya mengikuti ego, nggak jadi kerja ke Singapura kayak gitu kan. Coba mbak bayangkan kalau di Indonesia mbak apa cukup ya menunggu anak sampai tumbuh besar
Misalkan ya, suaminya itu kerjanya cuman kadang kerja, kadang juga nganggur, kayak gitu. Apa kita bisa bertahan dengan keadaan seperti itu? Sedangkan anak kita, Mbak, semakin tumbuh besar, tumbuh dewasa, itu benar-benar membutuhkan banyak biaya, Mbak. Ya, apalagi nanti untuk kesehariannya, kehidupan sehari-hari, misalkan untuk jajan, belum lagi untuk sekolah, belum lagi kebutuhan tuh banyak banget deres, Mbak. Ya, misalkan mbaknya nggak nekat, mbaknya nggak benar-benar nggak bisa melawan yang namanya ego itu, saya yakin, Mbak, semuanya nggak bisa berubah. Karena ya, orang kalau kepengen sukses itu adalah orang yang mampu melawan rasa egonya sendiri. Bayangin aja, Mbak, ya kerja di Indonesia, ya mungkin lah ya. Kalau di daerah saya kasih contoh nih. Misalkan di daerah Ngawi, kerja di toko-toko kayak gitu. Itu kerjanya, wah bener-bener, Mbak, luar biasa banget. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Dan itu benar-benar berat banget. Misalkan kerja di toko, ya itu harus ngangkat yang namanya beras, ngangkat minyak, ngangkat gula, semuanya. Ya, dan kata suami saya itu gajinya berapa? Mungkin 600, mungkin bisa juga 500, tapi kerjanya sangat-sangat berat. Terus itu cuman 1 bulan sekali, Mbak. Iya benar, di sini memang setiap hari kita bisa bertemu dengan anak, bisa bertemu dengan suami. Tapi apa mungkin cukup ya kalau untuk membiayai kehidupan 2 anak? Kalau untuk nantinya anak tumbuh besar, mau sekolah kayak gitu. Ya, ibaratnya kalau menurut saya ya, sama-sama kita mengeluarkan tenaga, sama-sama bekerja, lebih baik kita langsung keluar dari rumah, merantau pergi, entah itu ke Singapura, entah itu ke Hong Kong, ke Taiwan. Itu hasilnya benar-benar bisa benar-benar merubah semuanya, teman-teman. Asal yang penting kita itu setiti, ngati-ngati, gemati, anggone nyekel duit ya. Kita harus benar-benar bisa yang namanya hemat. Bukan berarti kita di sini pelit untuk diri kita sendiri, bukan. Tapi kita harus ya bekerja, ya nabung, ya untuk keluarga ada. Jadi kita bisa yang namanya memanage keuangan kita sendiri, teman-teman. Ya, kita ibaratnya yang awal mulanya dari Indonesia, kepengen banget tuh impiannya yang namanya ya Allah, aku kepengen kerja ke Singapura, tujuanku kepengen merubah nantinya suatu saat aku bisa punya rumah sendiri, suatu saat aku bisa punya modal sendiri untuk usaha, ya entah itu usaha di pasar atau usaha buka toko atau entah usaha apa lainnya. Ya, karena misalkan kita hanya diam di Indonesia, mau sampai kapan, Mbak? Nggak bisa berubah. Kehidupan pasti juga sama, seperti itu saja. Karena saya di sini ngomong itu semuanya fakta, semuanya real. Ya mungkin yang gajinya 2 juta, gajinya ada 1,5 juta, mah lumayan. Kalau cuma 500, 600 dalam sebulan sekali, ya itu paling-paling nanti habis gajian juga habis. Ya kadang kurang. Karena apa, teman-teman? Saya pernah berada di posisi seperti itu, pernah. Makanya saya di sini benar-benar punya nekat, punya tekad yang bulat. Saya kepengen kerja ke luar negeri, saya kepengen merubah kehidupan semua ini agar bisa seperti teman-teman yang lainnya. Karena di sini saya sadar, teman-teman, bahwasanya saya ini terlahir dari keluarga yang bisa dibilang ya kurang mampu kayak gitu. Makanya di sini saya nekat, teman-teman. Tapi awal mulanya memang saya dididik oleh orang tua saya untuk menjadi orang yang pekerja keras. Sejak kelas 6 SD, teman-teman, saya itu sudah yang namanya ngikut lah ya, panen di sawahnya orang lain. Ya, mungkin teman-teman yang lainnya belum pernah merasakan apa yang saya rasakan. Saya itu ngikut, misalkan ya bisa dibilang kalau di daerah saya itu namanya ikut derep kayak gitu ya. Itu rasanya benar-benar luar biasa banget, rasanya gatel, panas, menyengat. Karena apa?
kita itu benar-benar kerjanya di bawah terikan matahari. Ya, saya itu benar-benar dijemur di bawah matahari, nggak ada yang namanya payung. Saya itu ngarit padi, teman-teman. Ya, itu dari pagi jam 7 dimulai sampai kadang sore, kadang sampai habis maghrib. Coba bayangkan, itu benar-benar penuh perjuangan, teman-teman, dan hasilnya nggak seberapa dengan apa yang saya lakukan. Karena apa? Ya itu tadi, paling-paling nanti hasilnya 8 kilo, 10 kilo kayak gitu, tapi gatel, teman-teman. Rasa tubuh saya itu gatel semua, panas semua, terus hitam sudah pasti. Karena apa? Ya itu tadi, dijemur di bawah matahari, panasnya minta ampun. Nah, dari situ kan saya akhirnya sadar bahwasanya lebih baik kerja menjadi seorang TKW daripada saya harus dijemur di bawah matahari. Dan itu hasilnya nggak seberapa. Tapi alhamdulillah, apa yang dulu saya pernah perjuangkan itu, teman-teman, dan itu sekarang alhamdulillah saya sudah memilikinya, alhamdulillah. Ya, kalau misalkan waktu dulu saya itu nggak nekat, ya mungkin kehidupan saya masih sama, mungkin masa depan anak saya suram, mungkin akan ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya, kayak gitu. Makanya di sini sebagai orang tua itu memang tanggung jawabnya sangat besar, teman-teman. Ya, nggak mudah yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, ya kalian harus semangat juga, harus mikir. Semua orang tuh pasti mikir masa depan. Jadi di sini buat mbaknya dan juga buat teman-teman yang lainnya yang saat ini sudah proses, sudah numpang berada di PT ya, dan kalian masih merasa ya Allah sedih banget ninggalin anak, ya Allah sedih banget ninggalin suami, ya Allah sedih banget ninggalin orang tua. Ya memang seperti itu rasanya, teman-teman, sedih. Tapi misalkan nanti kalian sudah ikhlas lah ya, sudah berada di Singapura, sudah bekerja, sudah menerima gaji penuh, insya Allah nanti semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan di sini saya juga berpesan pada teman-teman semuanya, misalkan lah ya, kalian sudah sampai di rumah majikan ya, jangan sampai kalian meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat ya. Dekatkan diri selalu sama Allah agar segala urusan kita diberikan kemudahan. Amin. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya harus tetap semangat, bahwasanya nggak ada yang mudah. Semuanya memang berproses, semuanya harus sabar, sabar dan sabar. Insya Allah kalau kalian mampu melawan ego kalian masing-masing, insya Allah kalian bisa membahagiakan keluarga, kalian bisa memberikan masa depan yang lebih cerah pada anak-anak kalian, dan insya Allah kalian akan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dengan penuh kebahagiaan. Karena apa, teman-teman? Ya misalkan kita sudah berumah tangga, tapi kalau ekonomi kita seret, nggak mungkin rumah tangga itu akan bahagia. Ya, bagaimana bahagia? Ekonomi aja seret. Nanti yang ada malah utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Kalau bisa jangan sampai, ya. Karena apa, teman-teman? Kalian harus tahu bahwasanya riba itu dosa besar dan dilarang oleh agama. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa, juga dukungan kepada kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses wirawiri, ngurus persyaratan yang sudah masuk ke dalam PT, semoga semuanya berjalan dengan lancar, semoga diberikan kemudahan, dan sampai jumpa di Singapura dengan saya ya teman-teman. Misalkan ya suatu saat nanti Mbak, saya mungkin minggu depan saya mau terbang, insya Allah nanti karo liburan, kalau off day saya mau ketemu dengan Mbak Asih, insya Allah saya bisa. Silahkan saja, saya bisa teman-teman ya, karena di sini setiap minggu saya libur, setiap tanggal merah saya pun juga libur ya. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.